yang kakak. Kirim oleh peserta. Kepada Prof. Ketut dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai, nanti kalau dalam review saya nanti ada sesuatu yang agak sedikit agak kasar, begitu saya minta maaf, tapi jujur ini untuk kebaikan kita semua. Saya berupaya untuk mereview ini sehalus mungkin gitu ya. Karena kalau kita lihat di review, hasil review yang saya terima gitu kadang-kadang cukup menyakitkan gitu ya. Yeah. Jadi yang dari khususnya yang dari bule-bule gitu ya. Kalau yang dari Indonesia menyakitkan kadang-kadang, tapi mau berdebat kita tidak bisa ya. Saya mencoba untuk mereview ini untuk pembelajaran kita bersama gitu. Saya juga belajar dari artikel Bapak Ibu dan mudah-mudahan apa yang pengalaman yang saya terima, yang pernah saya alamin itu bisa menjadi pembelajaran juga bagi Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk kita bisa lebih maju lagi ya, karena tidak ada yang bisa kita tinggalkan kepada apa itu namanya ke bimbingan kita selain tulisan kita juga gitu ya. Jadi kita harus mewariskan tulisan-tulisan yang baik juga ya. Oke, saya random aja ya yang saya buka ya. Siap, Pak. Nah, jadi tidak saya pilih mana yang duluan. Jadi saya buka random aja. Siap, ya. Pak. Gitu. Oke. Ini tulisannya dari Pak Tengku. Tuh, Tengku ya, Tengku nih Faris nih, ini Ibu ya ini ya. Bu Tengku, Ibu tuh, Pak. Ibu Tengku ya. Ya. Jadi Ibu, saya lihat belakangnya gitu ya. Jadi Ibu, ada ya Bu Faris ini ya. Untuk Ibu Tengku ini atau anggotanya lah. Yang hadir ya, hadir di sini kan? Maksud saya. Hadir. Bu Tengku ini hadir, Prof. Oke Bu ya, kita review sebentar Bu ya. Ini dari judulnya aja dulu Bu ya. Judulnya adalah Healthy Family Index ya, Incident of Stunting. Kalau saya membaca, karena kadang-kadang gini Bu ya, saya sudah jelaskan kadang dalam perspektif pembaca itu kadang-kadang hanya membaca judulnya saja, wah ini nggak relevan, ini relevan gitu ya, biasanya begitu. Nah kalau kita lihat judulnya ini sebenarnya agak terlalu apa itu namanya apa ya terlalu simpel, tetapi kalau saya membaca judul ini itu artinya bahwa kita akan menggunakan indeks ini untuk mengukur kejadian stunting, begitu ya Bu ya. Kalau saya jadi pembaca umum ini, karena saya nggak ngerti judul aja tentang stunting, walaupun sekarang saya lagi bimbing S3 juga untuk stunting ini ya di ketahanan pangan dan insiden stuntingnya ya. Nah kalau dari judul ini, kalau kemudian saya baca lagi ke bawahnya itu tidak konsisten sebenarnya antara judul dengan isinya ya gitu. Jadi kalau saya lihat judulnya ini seperti Ibu mau mengenalkan alat ini loh, ada alat ini untuk mengukur kejadian stunting. Kalau saya baca dari judul ini ya gitu ya. Padahal kalau kita lihat apa itu namanya isinya, Bu, itu akan kita lihat bahwa di situ ada perilaku sehatnya juga.
lengkap banget gitu. Jadi antara judul ini dengan isinya, Bu, itu nggak konsisten menurut saya begitu. Iya, Prof. Ya, jadi itu yang saya baca dari artikel ini ya. Oke ya. Boleh saya kasih tanggapan sedikit, Prof? Boleh. Jadi kan ini indeks keluarga sehat, Prof. Jadi indeks keluarga sehat itu ada di dalam teori kesehatan bahwa ketika kita ingin melihat sebuah keluarga yang sehat, maka mempunyai indikator-indikator yang harus dipenuhi, yaitu dengan alat ukur indeks keluarga sehat, ya. Sehingga saya ingin melihat, ingin meninjau bagaimana indeks keluarga sehat ini terhadap kejadian stunting. Apakah ketika keluarga itu sehat akan menurunkan angka stunting atau tidak, begitu, Prof? Itu yang dari judul yang bisa saya jelaskan. Jadi ini alat ukur ini sudah baku dari Kementerian Kesehatan untuk melihat sebuah keluarga itu sehat atau tidak. Saya ingin melihat alat ukur ini dengan kejadian stunting, gitu, Prof. Gitu, Prof. Ya, mungkin kalau saya bisa secara sepintas judulnya misalkan begini, aplikasi indeks ini untuk mendeteksi kejadian stunting. Kalau judulnya seperti ini, judulnya seperti itu gimana? Jadi kita hanya mengaplikasikan ini nih, ada indeks ini untuk meramalkan atau dalam keadaan untuk meramalkan kejadian stunting dalam keluarga. Iya. Mungkin kan begitu. Kalau judul ini kan indeks family stunting, kemudian makanya di situ saya kesannya itu hanya mengenalkan alat gitu loh. Dari judul. Tapi kan kita mau menggunakan alat itu untuk mengukur ada insiden. Iya, kejadian stunting. Iya kan begitu kan. Makanya mungkin paling mungkin yang judulnya ada aplikasi atau apa itu Healthy Family Index Application for berapa? Jadi judulnya yang bagus apa ya, Prof? Itu tadi. Jadi Healthy Family Index Application for apa? For identifying atau stunting gitu. Oh iya Prof. Gitu baik. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan alat untuk mengukur itu. Mungkin begitu, Bu, ya. Saya bukan orang kesehatan masyarakat. Jadi saya dari judul itu membacanya seperti itu. Baik, Oke, Bu, ya. Itu, Bu, ya, dari judul, Bu, ya. Jadi kemudian kalau kita baca isinya itu akan lebih pada isinya itu kan lebih menjelaskan perilaku sehat keluarga kan, Bu. Kalau lihat isinya gitu. Atau ada kejadian stunting dalam keluarga. Karena memang itu indikator dari indeks keluarga sehat, Prof. Ya, makanya itu kan. Sebenarnya kalau mau ya, misalkan perilaku sehat keluarga, dan itu juga lebih bagus sebenarnya. Jadi alatnya itu tidak dimunculkan di dalam judul. Jadi misalkan perilaku sehat keluarga, ya, dan insiden kejadian atau kejadian stunting dalam atau ya perilaku sehat dan kejadian stunting dalam keluarga. Itu judul begitu sudah bagus sebenarnya, Bu. Jadi alatnya disimpan di dalam riset metodenya. Gitu. Baik, Prof. Jadi lebih melihat perilaku sehatnya di situ. Perilaku sehat diukur dengan Healthy Family Index. Dari judul, Bu, ya. Ya, baik, Prof. Itu komentar saya, Bu, ya. Jadi kalau agak sedikit mohon maaf ini sebelumnya ini. Ya, terima kasih, Prof, masukannya. Oke, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya. Di abstrak, oke. Ini di introduction, ya. Ini di abstrak ini, Bu, ya. Ini di abstrak ini sebenarnya sangat bergantung dari dari merekanya, dari dari gaya selingkungnya atau dari
template-nya jurnal tujuannya ya. Cuman kalau saya boleh sarankan ini ya, ini di introduction itu jangan lebih dari 2 kalimat, Bu. Gitu. Jangan lebih dari itu. Gitu, Baik, ya. Prof. Ya, dipadatkan dari 3 kalimat itu menjadi 1 atau 2 kalimat gitu. Karena kita dibatasin biasanya di situ ya. Kemudian di riset method ini ya, di riset method ini ya. Ya, ini yang diambil sampelnya berapa? 293 keluarga kan? Keluarga. Nah, milihnya gimana? Milihnya pakai acak, pakai purposif atau pakai apa? Purposif, Prof. Purposif. Nah, ini nggak dijelaskan di riset metodenya di sini. Gitu, Bu, di material and methods-nya ini. Iya. Iya kan? Jadi, ya, Prof. Jadi dijelaskan di situ. Ya. Kemudian datanya dianalisa dengan apa? Uji statistik. Ya, misalkan bivariat atau Ya, bivariat dan multivariat. Nah, itu disebutkan di situ, Bu. Ya, baik, Prof. Nah, jadi ini nggak lengkap. Jadi metode itu harus dilakukan di mana, ya kan? Pakai survei atau sensus. Ya, kalau survei berapa jumlah sampelnya dipilih secara acak atau apa, gitu kan? Kemudian dianalisa datanya, dianalisa pakai apa? Gitu ya. Di apa itu namanya di metodenya ya. Ini terus kawan di risetnya ya. Kalau di risetnya sudah, nah termasuk ini kan pakai logistik regression logit model kan. Nah ini juga disebutkan di metode ini, di abstraknya itu ya. Nah, jadi harus ada di situ menggunakan logistik karena orang kan baca ini, analisanya pakai apa? Ternyata ini ada logistik gitu di bawahnya. Nah, masukkan di atasnya di situ. Data analyze using apa gitu. Logistic regression. Sudah cukup. Jadi nulisnya begitu. Menurut saya sih begitu, Bu, ya. Jadi ini di abstrak ini kurang lengkap gitu, ya. Karena orang membacanya begini, begitu saya bacain judul, oke, ini masalahnya apa? Ini ada di gap-nya itu ada di introduction ini, novelty-nya ada di sini, di introduction, ya. Kemudian ya gap penelitian itu apa ada di introduction ini. Makanya harus precise banget ini, harus detail banget di sini, ya. Bukan detail dalam arti detail banyak gitu tidak. Apa itu namanya harus kalimatnya harus tepat gitu. Orang baca sedikit aja, oh ngerti ini, gitu, ya. Bagi saya, kalau saya nggak punya waktu, selain judul akan saya baca abstraknya, gitu, ya. Abstrak itu paling tidak landasan teorinya apa? Itu ada di introduction tadi. Metodenya apa, ya kan? Terus result-nya apa di 3 itu? Karena result yang Ibu sampaikan itu akan saya citasi untuk tulisan saya gitu loh. Kalau saya ingin belajar metodologinya ya, oh alat ini menggunakan metodologinya logistik. Tulis di saya kan ini. Saya tulis yang menggunakan model logistik ditemukan bahwa bla 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 misalkan kebiasaan makannya berpengaruh terhadap probabilitas atau insiden terjadinya stunting gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau saya nggak punya waktu, maka saya akan baca introduction-nya ini. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita membuat introduction. Publisher juga begitu, dia akan melihat abstrak ini. Kalau abstraknya nggak tepat, begitu orang nggak akan baca semuanya, nggak akan diambil gitu loh. Karena kan publisher pengennya tulisannya diambil gitu loh. Ya banyak yang masuk ke situ. Ya, nah itu Bu ya. Oke, berikutnya di introduction.
Ya. Nah, saya belum melihat apa sih keterbaruan atau novelty dari penelitian ini di introduction, Bu. Gitu. Apa sih yang baru dari penelitian ini? Nah, saya belum melihat di sini, ya. Contoh yang paling sederhana adalah bahwa sebenarnya dari penelitian-penelitian sebelumnya itu indeks apa tadi? Indeks apa Healthy Family Index ya. Healthy Family Index sudah digunakan untuk mendeteksi penyakit apa bla 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 bla. XYZ gitu ya. Misalnya kan gitu ya. Nah, tetapi indeks Healthy Family Index belum pernah digunakan untuk mengukur stunting. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencoba menggunakan stunting indeks Healthy Family Index untuk mengukur stunting, kejadian stunting. Maka itu novelty-nya ada di situ. Bu. Jelas Bu ya? Jelas Pak, jelas. Jadi saya belum melihat ada sesuatu yang baru dari introduction-nya. Padahal kan kalau Ibu pasti sudah pernah membaca Healthy Family Index itu untuk apa aja, Bu? Untuk mengukur perilaku kaitannya dengan apa misalkan? Sudah Pak, belum ada untuk stunting. Nah, itu yang harus dikemukakan. Itu di novelty-nya di situ. Gitu, barangkali begitu, Bu. Ya, jadi ada 1, 2, 3 kalimat yang menjelaskan bahwa ini belum pernah digunakan untuk mengukur kejadian stuntingnya. Begitu Bu, saya bacanya Bu ya. Ya, Prof. Baik, Jadi Prof. ini kan belum dijelaskan ini, gitu loh. Ya, di apa itu namanya di metodologi di introduction-nya ini, saya belum bisa menjelaskan itu. Ya, gitu. Nah, ini ya nggak ada ini menjelaskan itu ya. Ini hanya stunting aja, stunting, terus iya kan stunting ya. Nah, terus tuberculosis stunting itu harus ini, iya kan? Ini untuk menyelesaikan. Tapi yang harus diingat Bu, kalimat ini hanya satu kalimat Bu. Padahal ini satu paragraf. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang namanya paragraf itu terdiri dari lebih dari 2 kalimat, ya, seperti itu. Ya. Oke Bu ya. Nah, terus ini langsung ke tempat penelitiannya ini. Ini antara kalimat di atas atau paragraf di atas dengan paragraf di bawahnya ini putus. Nggak ada koneksinya. Gitu ya. Gitu. Jadi seakan-akan putus, seakan-akan ada apa dengan PT Bersaudara, MIFA Bersaudara. Padahal kan boleh saja di atasnya kita jelaskan bahwa kejadian stunting misalkan dari data sekunder yang kita punyai banyak terjadi di daerah tambang misalkan gitu. Sehingga kita mau melihat apakah di lokasi PT MIFA Bersaudara ini juga terjadi hal yang sama. Itu penelitian juga. Jadi itu Bu ya. Jadi saya melihat tidak ada koneksi antara paragraf yang atas ini dengan paragraf ini Bu. Jadi putus gitu. Harusnya di atas MIFA ini diberi paragraf kejadian stunting itu paling banyak di mana? Daerah pesisir, daerah apa gitu? Daerah tambang, Prof. Nah, buat satu paragraf di sini yang menjelaskan di banyak kejadian stunting di daerah tambang. Karena mereka mengidap penyakit infeksi seperti ispa anak-anaknya, pneumonia. Kan yang masuk, asupan nutrisi yang masuk tidak terserap. Lah makanya itu dijelaskan di paragraf di atasnya sebelum PT MIFA-nya. Jadi kita ada
ada stunting pertama, kemudian kejadian stunting itu banyak dari beberapa penelitian, kejadian stunting banyak terjadi di daerah pertambangan selain daerah misalkan pesisir, misalkan begitu Bu. Ya. Nah, itu referensinya siapa? Nah, sehingga nyambung ke PT MIFA-nya karena PT MIFA kan daerah tambang kan Bu? Iya Prof, daerah tambang. Lah, makanya itulah yang dimasukkan ke situ. Ya, jelas Bu ya? Jelas, jelas. Oke, nah kita lanjutkan yang di bawahnya. Oke, yang ini apa ini? With the problem, it is necessary to have health conscious family index study. Ini juga nggak jelas ini antara paragraf ini dengan ini gitu. Saya belum melihat apa itu namanya hubungan antara yang di atas dengan di bawahnya ini Bu. Saya melihatnya begitu ya. Prof, ini kemarin saya banyak saya potong katanya karena pihak jurnal minta 3.000 kata sehingga banyak kalimat-kalimat yang saya potong. Ya harus hati-hati motongnya Bu, walaupun ada sana gitu. Tapi menjadikan tidak apa ya namanya gitu, tidak tepat, tidak connect itu menjadi masalah. Jadi malah jadi masalah. Gitu ya. Ada komen-komen ini mungkin yang bisa dimasukkan di situ ya kan? Gitu. Menurut saya sebaiknya dimakrokan ya, jangan di areanya gitu loh. Artinya bahwa health conscious family index ini lebih dibahas secara umum dulu gitu loh. Tidak langsung ke PT itu. Gitu. Itu saran saya Bu. Jadi boleh diikutin, boleh tidak. Jadi kalau ini kan seakan-akan di sini tuh perlu ini kesadaran kesehatan ini bagi keluarga gitu. Kan seakan-akan gitu. Padahal di atasnya belum. Gitu ya. Kemudian kita lihat dengan kaitannya dengan judul juga tidak konsisten juga gitu ya. Ini enggak, ini namanya health conscious family index, tapi kalau di atas itu kan health family index. Iya benar nggak? Di judulnya yang tadi. Iya Prof. Jadi ini nggak konsistennya antara penggunaan istilahnya juga. Ya, itu ya dikonsistenkan Bu. Kalau kita menggunakan health family index, oke, kita gunakan health family index. Tapi kalau kita gunakan health conscious family index, ya gunakan health conscious family index. Nah, gitu loh. Ya kan? Ini sebenarnya di akhir ini boleh permasalahannya adalah the problem is apakah masyarakat sadar akan apakah rumah tangga sadar akan tingkat apakah mereka punya, apakah setiap rumah tangga yang tinggal di situ memiliki kesadaran kesehatan keluarga, jadi tanda tanya gitu. Jangan langsung mengatakan indeks. Oleh sebab itu perlu diteliti tingkat kesadaran kesehatannya yang diukur dengan health family index. Jadi kalimatnya dalam bahasa Indonesia seperti itu Bu ya. Oke, ada pertanyaan Bu dari introduction-nya Bu? Mungkin belum Prof ya, sudah sangat jelas. Memang harus dimunculkan dulu novelty-nya, kemudian itu tadi permasalahannya kenapa ditambang. Ya, itu aja Bu. Akan direvisi Prof, direvisi. Ini memang belum ada balasan dari pihak jurnalnya, baru balasan reviewnya itu dikurangi kata, jadi kemarin 5.000 kata yang saya sudah tulis. Kemudian pihak jurnal membalikkan artikelnya menjadi 3.000 kata, tapi untuk substansinya belum direview, Prof. Ya, itu dari itu editor awal itu, belum substansi itu. Ya. Belum substansi, Prof. Ya, belum substansi. Itu dari manajer jurnalnya itu biasanya Bu. Iya Prof. Bukan reviewernya. Kemudian ini Bu, material di Mitat Bu ya,
ini kurang detail ini Bu, menurut saya Bu ya. Ya. Di ini ya. Ini di apa itu namanya, di material method ini ya. Ini di material method itu tidak ada regresinya. Ya kan? Tetapi di hasil ada regresinya. Ya, itu ya. Oleh sebab itu penting mendetailkan di detail dalam arti bukan detail panjang gitu tidak, tetapi precise ya, membuat kalimat ini tetap apa itu namanya, tetap terbatasin oleh jumlah kata ya, gitu. Jadi harus tepat banget ini gitu loh ya. Ya ini tidak saya melihat ini di metodenya ini nggak konsisten dengan yang kita gunakan alat analisa di apa itu result and discussion-nya ya gitu. Jadi itu nggak kelihatan di material metode ini. Termasuk berapa jumlah sampelnya dipilih bagaimana. Nah, itu juga nggak ya. Kemudian ini juga ini classification ini healthy, pre-healthy, ini referensinya mana? Belum ada kan? Nah, gitu ya. Jadi gunakan referensinya ya. Gitu. Ngukurnya bagaimana? Kan nggak jelas ya, gitu lah. Ya. Padahal itu ada di metodologi gitu. Ya. Gitu. Padahal ini menjadi kunci penelitian, kunci keywordnya loh, ya. Kan di keywordnya nanti harus ada healthy family index kalau nggak salah gitu. Ini sebenarnya pengukuran ini adalah kunci dari penelitian, inti dari penelitian itu. Tapi menjelaskan di metodologi itu kurang jelas menurut saya sih gitu. Gitu Bu ya, jadi itu ya ditambahkan saja nanti anunya ya. Boleh saja ini menurut siapa misalkan Sugiono 2021 ya. Pada detail si Sugiono 2021 sudah gitu aja nggak apa-apa, nggak perlu dijelaskan apalagi. Jadi ini bisa saja saya tambahkan misalkan ini ya, misalkan mana tidak, misalkan metodologi mana ya ini. Maaf, Prof. Saya Ya, ini gimana? ada referensinya itu ada di poin 3. Poin coba Prof di yang ada angka 5 itu angka Vancouver nomor poin 4. Poin 4 ya, poin 4. Ya, ada referensinya 5. Ya, itu ini. Ya untuk mencakup 1 2 oh, 3 nomor 5 4. ini. Ya, nomor 5 ini ya. Ya. Ini juga ya mungkin karena saya harus melihat juga ini ya. Ini juga harus kalau ini nomor 1 sampai 2 sampai ini ngikutin nomor 5 ini juga harus masuk dan itu harus ditulis di atasnya dong. Tiap kalimat Prof ya? Atau di sini gitu loh ya. Stick ini mengikuti follow-nya siapa nomor 5 gitu. Touch gitu. Nah, di awal Bu. Kalau ini saya membacanya itu hanya di nomor 4. Iya, Prof. Gitu, saya membacanya itu hanya di nomor 4, yang nomor 3 nggak ada. Iya, Prof. Ya, oke Bu, itu Bu ya. Nah, ini gunakan equation Bu di fasilitas. Jadi ini insert ini Bu ya, insert. Kemudian di sini itu ada objek Bu. Ya. Kemudian di situ ada equation Bu. Di sini itu ada, ini Bu, ada Microsoft equation ini Bu. Ya, gunakan itu Bu. Itu akan jadinya lebih rapi daripada ini Bu. Nah, itu. Kemudian resultnya ini ya, secara umum gini ya ini ya. Kita nggak tahu sebenarnya apa ini 47 ini nih ya. Ini nih. Apa itu N, apa itu 27,27 apa gitu. Ini loh kayak gini N27 itu apa gitu. Padahal kan kita tahu bahwa itu sampel. Iya. Benar ya? Makanya di sini diberi keterangan N adalah berapa gitu loh. Oh iya, Prof. Ya, nah gitu ya.
Ya, Kemudian kalau ini bahasa Inggris bukan koma Bu, tapi titik Bu ya. ya Prof. Itu perlu untuk proofreadingnya juga ya. Itu Bu secara umum itu. Kemudian yang terakhir apa ya? Ini juga ini ya. Nah, ini tidak dijelaskan, ada multivariate analysis gitu ya, tapi nggak detail di sana gitu. Ini pakai logit kan ya? Gimana Bukan, Prof? ini yang multivariate ini pakai logit ya? Iya, logik. Nah, itu ya, itu nggak dijelaskan itu di atas gitu ya. Ini juga ya, regresi jika pengukuran variabel. Ini juga harus hati-hati ini ya. Ya, ini akan sangat sulit diinterpretasikan kalau dia dalam bentuk skor gitu, ya. Coba lihat dia ya. Beda kalau ukurannya rasio atau continuous gitu ya. Kan dia sehat dan tidak sehat itu kan susah untuk diinterpretasikan gitu ya. Itu kemudian discussion-nya, ini yang harus hati-hati ini ya. Ini result gitu. Padahal ini discussion-nya, the result showed gitu ya, ini result gitu. Kan kita nggak tahu ini apa. Ya, itu. Ya. Yang harus hati-hati di situ. Kemudian apalagi ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya berikan masukan Bu ya dari saya Bu ya. Kemudian yang paling penting itu kadang-kadang ini kalau kita mencitasi ini, kalau ada doinya masukkan doinya juga Bu. Baik Prof. Nah, jadi supaya biasanya sekarang sudah mulai minta itu semua Bu. Iya Prof. Kecuali kalau dia tidak minta doi ya. Mungkin itu Bu Faris nih ya, atau Bu Tengku ya. Ada yang ditanyakan Bu? Ada Prof. Jadi misalkan pihak jurnal yang kemarin kan pihak manajer editornya mengirimkan kembali jurnal saya untuk disesuaikan dengan jumlah kata. Kemarin dari 5.000 kata menjadi 3.000 kata. 3.000 kata yang dimaksud itu apakah memang keseluruhan dengan nama, dengan karena ada jurnal yang kemarin pernah saya submit itu 3.000 kata substansinya saja, isinya saja dari abstrak sampai dengan result. Tapi ini saya selingkung gaya jurnal ini saya belum paham juga Prof. Sehingga banyak substansi yang harus saya potong, harus saya cut, karena memang kemarin referensi yang saya pakai itu maaf Prof, sebentar ya Prof ya. Kita tunggu sebentar ya. Ya, halo Prof. Mungkin Bu Tengku nih ada masalah sedikit, masalah teknis mungkin Pak. Sebentar Prof, anak saya nangis. Sebentar Prof. Ya. Ya. Oke. Atau ada pertanyaan dari? Ya, baik Prof. Atau ada pertanyaan dari yang lain? Silahkan. Silahkan Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan terkait artikel yang telah direview punya Ibu Tengkuni. Mungkin ada kemiripan-kemiripan artikel, jadi bisa ditanyakan langsung. Tadi sudah banyak diulas di pendahuluan, di metode sampai akhir. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baik Prof, saya sambung Prof, maaf. Ya. Silakan Ibu Tengkuni. Beginilah Prof, kalau
ibu-ibu rumah tangga ini Rempong. Iya Bu, biasa Bu. Kalau ada ibu yang berhasil dengan karirnya itu saya salut banget ini. Luar biasa. Luar biasa gitu. Iya. Oke. Ya Prof, jadi kan Prof kemarin saya jurnal ini referensinya itu hampir 30 referensi. Tadi Prof katakan tambahkan doi-nya. Jadi saya sampaikan itu referensi karena memang nggak tahu lagi mau potong di mana Prof. Bagaimana cara mensiasati substansi itu, kemudian referensinya semuanya bisa terpenuhi, akan tetapi suku kata juga terpenuhi, Prof. Jadi kemarin hampir 29 referensi yang saya pakai, jadi 13, karena memang untuk memotong kata tadi, Prof. Mungkin boleh membagi trik ke kami, Prof, bagaimana cara mensiasati agar substansi dan isi dari itu tidak terpotong atau referensinya tetap utuh, tapi untuk memenuhi template sesuai, Prof. Gitu, Prof. Kalau pengalaman saya itu biasanya pustakanya itu referensinya nggak dihitung, Bu. Jadi hanya substansinya saja yang dihitung 3.000 kata itu, ya maksimal itu. Nah, 3.000 kata itu kalau nggak salah 7 halaman kalau 1 spasi gitu ya. Tapi kalau 2 spasi akan banyak gitu. Ya. Seperti itu Bu. Nah, kalau trik-triknya Bu ya, memang kita harus banyak belajar juga gitu loh. Misalkan ya dalam membuat kalimat itu jangan lebih dari 15 kata Bu. Kebiasaan kita itu sering membuat kalimat yang panjang-panjang, yang sering kalimat majemuk ya, itu ya dari sisi ketatabahasaan nggak apa-apa, nggak bermasalah gitu, tetapi itu akan memperpanjang kalimat gitu loh. Kadang-kadang ada yang misalkan saja ya, Healthy Family Index itu kalau kita kurung menjadi HFI kan nggak apa-apa Bu. Iya kan, daripada kita ulang-ulang Healthy Family Index, kemudian kalimat berikutnya Healthy Family Index, itu membosankan ya. Salah satu cara ya kita beri singkatan gitu, Healthy Family Index jadi HFI, kurung gitu. Berikutnya pakai HFI gitu. Itu trik kita beri singkatan di judul atau di introduction, Prof? Di introduction, jangan gunakan singkatan di judul. Kecuali hal-hal yang sudah common, gitu, sudah sesuatu yang sudah umum. Kalau di ekonomi ya misalkan SME, gitu, Small Medium Enterprises itu sudah umum, gitu. Orang akan tahu kalau orang di ekonomi atau kayak di kami di agribisnis kalau SME itu pasti UMKM gitu. Tapi kalau ini belum umum, ini kan hanya ada di Indonesia misalkan gitu. Jangan buat singkatan di judul, di introduction gitu loh ya. Seperti itu. Ada beberapa abstrak juga melarang kita menggunakan singkatan abstrak ya gitu. Ada beberapa abstrak yang melarang itu. Tetapi kalau masih dimungkinkan gunakan dulu di situ, baru kalimat berikutnya pakai AFI gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi kalau ada singkatan disingkat itu, jangan buat kalimat yang panjang-panjang. Orang bule sana itu, ini pengalaman saya ya, itu nggak suka kalimat panjang-panjang gitu. Plek, kalau sudah bisa dititik, buat titik. Gitu. Jangan di koma kayak gitu ya. Kalau kita harus menjelaskan bahwa ini ada 5 langkah gitu ya, 5 langkah, biasanya kita langsung koma, titik 2 apa, titik 2 apa, gitu kan, titik 2 langkah pertama, titik 2 langkah. Nah, contoh yang sederhana seperti itu, maka sebaiknya kita singkat aja bahwa metode ini terdiri dari 5 step, 5 langkah, titik. Langkah pertama apa? Jelasin, baru gitu. Jadi tidak koma gitu. Ya, kalimat-kalimat seperti itu yang harus kita. Dan yang pasti jangan lelah untuk belajar gitu.
Ya, kemudian saya biasa menulis dengan ringkas itu ya karena ya belajar juga gitu loh. Dari S2, dari S3 gitu, itu ya diajarin kayak gitu. Gitu. Jadi orang bule, kebetulan saya diajarin sama orang bule, Bu, ya. Jadi kita curi ilmunya, ya. Jangan mereka aja yang nyuri ilmu kita, ya kita juga harus curi juga ilmunya, ya. Gitu. Ya. Jadi itu ya seperti itulah, Bu. Kemudian jangan diulang-ulang gitu loh. Ya, seringkali kita mengulang-ulang kalimat gitu loh, ya. Padahal itu bisa dalam kalimat that diganti dengan that, this, kayak gitu. Itu kan menggantikan kalimat sebelumnya, tapi kita sering mengulang gitu. Akibatnya apa? Jumlah katanya menjadi panjang. Itu sih trik-triknya saya sih gitu, ya. Trik-triknya seperti itu menurut saya sih gitu, Bu. Jadi buat kalimat yang precise gitu, yang membuat kalimat yang mudah dipahami, yang kalau bisa dititik ya kita titik gitu loh, ya nggak usah di koma. Kalau kita diminta istirahat ya istirahat gitu, jangan diterusin gitu, maksud saya begitu. Ya, dalam membuat kalimat itu kuncinya seperti itu. Itu aja, Bu. Kalau trik yang lain, kemudian kalau trik yang lain ada baiknya begini, Bu. Kalau itu tulisan pertama, di proofreader-kan, Bu. Ya. Dengan proofreader itu, nanti kita belajar. Nanti minta dari konsep pertama, bandingkan dengan konsep kedua. Gimana mereka menulis. Gitu. Memang akan ada biaya, paling nggak sekitar 1 juta lah, gitu. Kalau saya kemarin pernah mencoba begitu, awal-awalnya itu, bayarnya 1 juta, mahal juga, gitu ya. Ada, tapi satu kata itu ada yang hanya 100 rupiah, Bu. Satu kata itu 100 rupiah untuk proofreading, ya. Nah, dengan begitu kita juga bisa belajar itu. Gimana sih orang bule itu, orang itu proofreading itu membenarin kalimat kita, membenahin kalimat kita, gitu. Gitu, Bu. Jadi itu dari itu kita belajar, oh caranya seperti ini, gitu. Gitu, menurut saya sih gitu, Bu. Saya dulu juga begitu kok, Bu. Cuman sekarang ini yang agak bisa udah mulai kembali lagi lah nulis ya. Yang pasti jangan berhenti untuk menulis walaupun itu 1 paragraf. Di sela-sela untuk ngasuh anaknya, Bu. Ya, itu, Bu. Dari saya, Bu. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ilmunya hari ini. Udah ya. Udah, gak ada lagi. Nah. Oke ya, saya stop ini ya, kita udah ya, gak ada lagi, Bu. Gak ada lagi, Bu Tengku. Sudah gak ada lagi kayaknya, Prof. Sudah tidak lagi, Prof. Sudah. Oke, kita cari yang lain ya. Terima kasih banyak, Prof. Monggo. Dar. Ini ya, punyanya nggak tahu nih siapa ini, punyanya Nature of English Test. Punya Ibu Rusma sepertinya tuh, Prof. Oh ya. Punya Ibu Rusma. Bu Rusma ya sudah hadir juga di Zoom ini, Prof. Dipersilakan, Prof. Oke, Bu Rusma ya, kita coba lihat dulu ya. Ini bahasa Inggris semua, ini ngetes bahasa Inggris saya juga ini nanti ini. Jadi, ntar Bu, saya kecilin dulu, Bu. Saya agak tidur. Ya, ini judul dulu, Bu ya. Judulnya sudah cukup bagus ini, Bu ya. Menurut saya sih cukup bagus ya. Cuman kadang-kadang kita itu sering pakai the atau apa kayak gitu ya. Kalau saya tuh nggak suka kalau dalam judul itu ada the kayak gitu itu paling ya. Makanya ini agak subjektif juga gitu, Bu ya. Bu siapa, Bu Rusma. Bu Rusma ya. Iya. Jadi ini, nah ada kata nature. Nature itu sepertinya karakteristik ya, Bu ya. Gimana ya, Pak? Nature itu mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin dikatakan sudah menjadi kesalahan alam gitu, Pak, mungkin ya.
Sering sekali dilakukan kesalahan oleh orang-orang pembuat soal gitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi saya sering ini antara nature dengan karakteristik itu kalau itu sinonim sebenarnya. Benar kan Bu ya? Ya. Iya kan, itu sinonimnya. Nah, cuman masalahnya itu apakah nature ini tepat untuk pengguna ini karena jargon ini Bu ya. Jargon di dalam apa itu namanya, dalam penulisan artikel di bidang Ibu gitu loh ya. Apakah nature ataukah karakteristik ya penggunaan itu. Makanya ini masih saya ada tanda tanya di komen saya ini, tanda tanya gitu ya. Gitu Bu ya. Ya. Nah, jadi itu menurut saya sih begitu. Monggo nanti di apa itu namanya disilahkan kalau memang pas jargonnya adalah nature, nggak apa-apa nature gitu. Tapi kalau lebih pas, kayaknya lebih pas karakteristik, ya gunakan karakteristik. Atau mungkin ada istilah lain yang lebih pas di situ. Yang tahu itu yang penulisnya karena itu di bidang keilmuannya, ya. Itu Bu Rosma, ya. Kemudian ini, ya penggunaan kata investigation dengan riset, ya. Kalau menurut saya itu lebih baik gunakan riset daripada investigation. Investigation itu bagian dari riset sebenarnya begitu. Ya. Jadi ada baiknya menggunakan riset gitu. Kalau investigation itu kayak polisi yang menginvestigasi kejadian apa. Padahal kita kan sebenarnya neliti gitu. Ya. Penggunaan kalimat, penggunaan kata yang tepat ini juga menjadi juga gitu ya, menjadi daya tarik tersendiri gitu loh. Ya, yang saya khawatirkan investigasi ini adalah penelitian ini atau apa gitu. Boleh riset ini ganti jadi study, di study ya boleh daripada investigation. Lebih menurut saya lebih lebih menonjol dengan istilah riset daripada investigasi. Gitu Bu ya. Kemudian nah ini saya coba coba saya perbaikin di abstraknya ini ya, tapi mudah-mudahan ini benar ini ya. Ini cara untuk menghemat kata yang seperti ditanyakan oleh Bu Tengku tadi ya. Contoh ini satu sudah oke ya. Kemudian ada 2 different technique were nggak done tapi applied Bu. Menurut saya loh ya. Digunakan kan maksudnya gitu. Jangan gather. Nah, kalimat kata gather dengan collect itu lebih pas kalau itu untuk pengumpulan data itu collect daripada gather. Gather walaupun itu sinonim. Collecting data, nggak ada gathering data. Gather itu kalau orang-orang berkumpul itu gather, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu, ya. Menurut saya sih. Kemudian ini kata gini ya, dia. Ini saya tahu bahwa dia itu 2 different teknik ini, gitu loh. Langsung aja Bu, saya kayak ganti namely yaitu checklist and dokumen apa nih? Dokumen, saya sih dokumen method. Analisis. Saya gitu aja, gitu. Ya, jadi itu sudah menggambar 2 kata itu, gitu Bu caranya. Jadi kalau itu kalimat udah langsung aja, namely apa gitu. Ya, itu Bu dari kalimat, dari tata kalimat ya. Tapi ini Ibu mungkin jauh lebih pintar nih. Ibu dari bahasa Inggris Bu ya? Iya Pak. Nah, mungkin jauh lebih pintar harusnya gitu Bu. Ya. Udah cukup bagus bahasa Indonesia, cuman saya melihat itu kurang tepatan untuk penggunaan katanya. Menurut saya sih begitu Bu ya. Kemudian, nah ini ya, Annotate software version 4 gitu. Itu jangan disebutkan Bu di abstrak Bu. Karena apa? Karena itu seperti promosi software itu gitu. Padahal kan Ibu bukan dari sales di situ gitu loh. Yeah. Ya.
Walaupun nanti digunakan itu sama seperti penggunaan SPSS, EVU, itu kan bukan kasarnya begitu Bu ya. Ibu kan bukan sales women untuk software itu gitu loh. Jadi tidak perlu disebutkan, Bro. Enggak perlu, gitu aja. Gitu loh. Ya, nggak perlu gunakan itu, maksudnya walaupun nanti di riset method juga ada, boleh kita sebutkan gitu, tapi di abstrak jangan gitu loh. Satu, kalau kita sebutkan gitu ya, kita bukan sales, satu ya. Yang kedua, itu menjadi pembaca enak, oh nanti saya cari alat ini gitu loh. Iya kan? Oke, tapi artikel itu jadi nggak dibaca. Karena dia akan tanya, ini sebenarnya analisanya pakai apa nih ya? Dia kan akan baca di riset method. Iya kan? Nah, kalau sudah disebutin di atas detik dengan pakai alat software ini, dia akan cari softwarenya. Nggak baca artikel Ibu. Salah satu caranya itu Bu, untuk memancing orang untuk membaca artikel kita. Gitu ya. Ya. Itu Bu ya. Jadi itu kemudian gini, kata ini ya, kata yang terakhir ini, ini pengalaman saya di S2 atau S3 juga ini. Summit test yang terakhir ya Bu ya, summit test in the third grade is not as easy as expected. Bu, ini kalimatnya panjang sekali Bu. Kalau saya ganti third grade is unexpected, kan intinya seperti itu aja sebenarnya. Benar nggak Bu ya? Ya. Coba nanti dipikir nanti dicoba dibaca. Oh ya, ini kalimatnya kan bahwa tes sumatif ini pada grade yang ketiga itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan, kan begitu kan? Sebenarnya intinya. Nah, kalau is not as is it expected, itu saya ganti unexpected, itu jauh lebih precise kalimatnya, katanya. Menurut saya loh Bu ya. Ini Pak nanti dia ada ya. Compared to, langsung to be compared, lah nggak usah to be compared to, langsung aja. Oh gitu. Jadi ini yang mungkin barangkali perlu di cara supaya agak precise. Tadi kalau punyanya Bu nggak sampai segitu ya tadi. Kemudian di introduction Bu ya, saya melihat introduction-nya sama ini, terlalu panjang. Kalau punya Ibu ini terlalu panjang menurut saya Bu. Ya. Ini terlalu panjang ini ya. Tapi saya tidak melihat ya apa keterbaruannya Bu. Gitu loh. Keterbaruan dari tulisan ini gitu. Novelty-nya gitu. Itu yang belum saya temukan di artikel ini. Gitu Bu. Saya nggak tahu apa sih keterbaruan artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kira-kira apa Bu? Begini Pak, untuk analisa soal, biasanya peneliti hanya meneliti tentang validitas dan reliabilitas saja. Nah, di sini pada tes ini saya fokus di difficulty index dan di structure Pak. Jadi pada daya beda soal, apakah soal itu sulit ataukah terlalu mudah. Kemudian juga dilihat dari pengecoh yang digunakan pada soal multiple choice, Pak. Nah, itu udah disebutkan nggak Bu? Saya kok belum melihat itu Bu. Sepertinya belum, Pak. Nah, itu Bu. Jadi itu yang harus diungkapkan. Penelitian sebelumnya itu hanya mengukur reliabilitas dan apa tadi? Validitas. Validitas. Lihat penelitian siapa, plang. Itu sudah review itu. Lihat penelitiannya siapa, X tahun berapa, Y tahun berapa, X, Y, terus W tahun berapa, kurung tutup. Itu sudah mau perbanyak pustaka itu sebenarnya. Gitu loh. Ya. Tidak kelemahan dari penelitian sebelumnya tidak mengukur tingkat kesulitannya. Misalkan begitu, ya kan? Nah, oleh sebab itu penting untuk mengukur tingkat kesulitan dari penelitian ini, gitu. Itu novelty-nya Bu, yang Ibu sebutkan tadi. Itu harus terungkap di introduction-nya.
Itu sebaiknya novelty-nya disebutkan di awal atau di akhir? Di akhir, Bu. Oh, di akhir. Di akhir. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kesulitan, bla 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 begitu. Nah, itu jadi tujuan kan? Lah, novelty itu sebenarnya jadi tujuan kita gitu loh. Ya, jadi apa itu namanya pengukuran sebelumnya hanya reliabilitas dan validitas, ya, mengabaikan lihat penelitian siapa-siapa tadi ya, mengabaikan tingkat kesulitan, pengecohan dan sebagainya tadi, ya kan sudah disebutkannya. Padahal aspek ini penting. Kenapa penting? Nah, itu novelty-nya. Kan nggak terungkap kan Bu di introduction ini. Nah, itu padahal itu penting itu Bu. Coba diungkap lagi Bu itu di situ Bu ya, di introduction-nya, dan dikurangin Bu kalimat anunya Bu ya. Apa itu namanya hal-hal yang tidak perlu, misalkan di paragraf pertama itu mungkin nggak terlalu penting lah, langsung misalkan apa sih pengujian di bahasa Inggris di tingkat SMA itu apa gitu ya. Nah, itu aja sebenarnya. Kalau ini kan lebih bahasa Inggris sebagai apa gitu kan, proses teaching proses dan sebagainya ya kan, itu kan umum dilakukan ya. Itu bisa dicoret paragraf pertama itu. Mungkin begitu Bu ya, terlalu umum dan terlalu biasa dilakukan. Oke Bu ya. Ada pertanyaan introduction-nya Bu? Jelas. Ada ya. Oke, kemudian di research method. Ini penggunaan literatur review. Ini nanti ke siapa saja ya. Hati-hati ketika kita menggunakan review. Ya. Kalau review itu harus dibahas apa kelemahan, kelebihan dari pustaka yang kita baca. Kata review loh ya. Apa kelebihan, apa kekurangannya, itu harus kita bahas. Tapi kalau kita hanya menjelaskan, itu jangan gunakan kata review. Gitu. Boleh pakai study. Gitu loh. Ya, literatur study atau apa gitu. Karena kalau review itu harus dibahas, ada pembahasan di situ. Ibu, saya mereview ini, saya review gitu. Kan saya harus temukan apa kelemahannya, apa kekuatan dari penelitian, dari artikel Ibu. Tugas saya reviewer gitu loh, iya kan? Apa kelemahan dan kelebihan dari itu? Nah, itu kan ada bahasannya gitu. Nah, dalam hal ini saya nggak tahu apakah ada ini. Saya yakin nggak ada gitu. Difficulty index gitu. Apa sih kekurangannya? Nggak dibahas gitu loh. Pernahkah ini dibandingkan dengan indeks yang lain gitu ya? Apa hubungannya dengan indeks yang lain gitu? Nah, itu ya. Jadi penggunaan kata review ini yang harus hati-hati. Karena kalau kita menggunakan kata review itu hanya menjelaskan, itu yang harus hati-hati gitu ya. Kan kalau di skripsi kita atau di itu ada kajian pustaka gitu. Nah, kalau dia kajian itu sebenarnya ada membahas juga apa kelemahan atau kelebihan dari penelitian sebelumnya. Tapi kalau dia hanya tinjauan gitu, hanya meninjau saja ya sudah, jelasin aja gitu. Itu persepsi saya Bu, persepsi saya sebagai reviewer juga di situ ya. Jadi ketika membaca literatur review itu harus harus padat banget apa kelemahan dan kelebihannya gitu. Gitu Bu. Ada pertanyaan Bu tentang literatur review ini? Berarti masalahnya hanya di judul saja. Berarti kita ganti dengan literatur study. Studi ya, studi literatur atau studi literatur atau literatur study gitu. Ya. Kalau Ibu mau pakai tetap review, coba
di subheading terakhir itu dibahas kaitannya antara subheading difficulty index, subheading apalagi itu dibahas di bagian akhir. Itu boleh pakai kata review di situ. Karena saya sudah terbiasa memakai literatur review dari pembuatan tesis, Prof. Makanya mungkin gitu. agak Loh, tapi kan di tesis itu ada yang namanya kajian penelitian sebelumnya. Kajian penelitian yang relevan, ada nggak subbab itu? Ada sih, Pak. Ada. Itu boleh ada reviewnya. Karena Ibu juga mereview di situ. Selain landasan teorinya. Ya kan? Itu masih boleh di situ. Karena ada Ibu membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian dibahas hingga ketemu novelty-nya atau variabel apa yang kita gunakan dari hasil penelitian sebelumnya. Itu yang menurut saya reviewnya ada di situ. Menurut saya sih gitu, Bu. Ya, Bu Rusma. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup. Cukup ya. Oke. Ini sudah cukup bagus ini penggunaan equation tadi ya. Kemudian ini juga perlu di source-nya, Bu ya. Ini sumbernya enggak. Ini sumbernya di sini ya. Di atas ya. Iya, kan? Pak. Nah, ini ada baiknya di bawah juga ditulis sumbernya. Source-nya apa gitu ya. Oke. Kemudian distraktor dan bla bla bla. Nah, ini Bu ya. Ini kita diketik indeks. Ini kemarin ya, Pak. Ini salah ketik. Kemudian Bu ya. Kalau ada kata-kata, kalau ada simbol-simbol yang sama, misalkan ini persen gitu Bu ya, itu ada baiknya ditaruh di heading sini Bu. Percentage gitu, kemudian itu level difficulty gitu, kan gitu Bu. Oh iya. Nah, jadi supaya kita menghilangkan ini persen-persen ini, gitu supaya tidak gitu ya. Sumbernya juga jangan lupa ini ya, gitu ya Bu ya. Nah itu. Ini kayak gini nih kan, kriteria dalam kurung percentage kita aja. Iya. Dalam kurung tanda persennya ini dihilangkan ya. Gitu. Kemudian yang pasti Bu ya, biasanya nggak suka ini ditengahkan gini Bu. Biasanya nggak suka, dia lebih baik kalau dalamannya biasanya begini dia. Nah seperti ini Bu, lurus ini. Ya, nah, itu biasanya begitu Bu ya. Ini ada beberapa yang nanti kalau perlu, ini sudah nyampe ke Ibu juga kan ini? Yang sudah saya tapi ya sudah. Sudah ya kan? Nah, nanti ini saya kirim lagi lah di grup ya. Kalau Ibu mengizinkan, saya nggak berani ngirim ke grup karena takut malu atau apa gitu ya. Saya kirimkan ke Bu Usi ya. Nah, Bu Usi ini anunya termasuk yang semalam dia ini sudah selesai juga saya review ya. Itu kemudian. Ini kita itu nggak tahu Bu soalnya ini Bu sebenarnya Bu di tabel ini Bu. Ya, ini kan item nomor soal kan? Iya. Kalau saya pembaca kan nggak tahu apa soal nomor 1, soal nomor 2 sampai soal nomor 25. Gimana menjelaskan itu Bu? Nah makanya saya agak bingung di situ Prof. Makanya kemarin tuh juga supaya saya tidak lupa, maka saya cantumkan soal-soal yang mana yang menjadi masalah. Cara yang paling gampang Bu ya, lampirkan dalam appendix-nya Bu. Oh gitu. Karena appendix tidak akan diukur sebagai substansi artikel. Tapi Prof terlalu banyak Prof, karena kan dibahas per soal. Jadi satu soal tuh mungkin sampai 1 halaman penjelasannya kalau mau kita detilkan. Sedangkan soal kita ini totalnya 25, itu per kelas. Sedangkan kita ada 3 tingkatan. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Gitu ya. Soalnya saya juga agak bingung juga gitu. Saya pikir ini ada 25 soal saja gitu ya, yang bisa ditulis di abstrak.
Gitu. Oh, sudah di lampiran, di appendix-nya gitu ya. Itu. Ini ya. totalnya 75 soal, Prof. Beda-beda tingkatan kelas. Ya, ada 3 kelas ya. Ada 3 grade kan. Kemudian masing-masing 25. Iya. Boleh saja mungkin Bu ya ditambahkan di sini catatan di sini ya. Jenis soal dan misalkan jenis soal dan jumlah soal bisa diminta kalau ada permintaan gitu Bu. Diberi catatan Bu. Karena kita akan membingungkan ini. 1, 2, 3, 4 sampai 25 adalah apa gitu. Itemnya itu item apa? Item jumlah soal, item soal atau apa gitu. Ini diberi catatan di bawahnya ini. Menurut saya sih gitu Bu. Kalau seandainya tidak kita sebutkan nomor-nomor soalnya boleh Prof. Kita hilangkan saja yang tabel item itu. Boleh. Boleh. Gitu loh. Tapi ada baiknya misalkan di sini ini itu di sebelum total ini ada baiknya untuk grade 1, grade 2, grade 3 terus total Bu. Ya. Gitu. Kan ada 3 grade kan, ada grade 1, 2, 3 kayak gitu kan. Iya, benar kan? Oh, ini second grade ya ini ya. Ini yang second grade ya. Nah. Iya Bu ya. Ini grade kedua ya soal ya. Kalau ya, ketika analisanya. Atau ini jumlah soalnya aja Bu. Ini jumlah soal yang dianggap pada moderate itu berapa soal, terus ini berapa soal, ini berapa soal gitu. Jumlah soalnya aja Bu. Baik, Prof. Daripada kita menyebutkan nomor soalnya. Iya kan? Ini kan sebenarnya 12 itu kan 2, 3, 9, 12, 13 itu kan? Ya. Nah, sebenarnya ini sudah terwakilin oleh ini. Totalnya ini benarnya adalah jumlah soal atau begitu? Iya kan jumlah soal kan ini? Iya Pak. Nah makanya total ini hanya total item gitu. Jadi itemnya tidak disebutkan. Gitu Bu. Nggak apa-apa itu Bu. Ya saya pikir nggak apa-apa Bu. Ya cuma saya tadi nggak tahu soalnya kalau disebutkan ini kan saya harus tahu soalnya kayak apa sih gitu. Ya. Ya, nah, ini sama kasusnya Bu ya. Sebenarnya kalau dia membandingkan 3 Bu ya, 3 tadi, ini tabelnya jadiin 1 aja Bu. Ya. Ini grade 1, grade 2, grade 3. Total, persentage, terus totalnya dari seluruhan soal kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sebenarnya berapa. Itu lebih ringkas dan lebih hemat halaman. Kan Ibu bisa sendiri-sendiri kan? Di grade, ya. Total ini di atas ini misalkan first grade, second grade, third grade gitu Bu. Jadi bisa menggantikan itemnya di situ. Bisa menghemat berapa? Menghemat 2 tabel. Ah, itu kalau 2 tabel udah berapa kata itu bisa ditulis di situ. Gitu Bu. Ya, saran saya sih begitu. Jelas Bu ya? Jadi kalau boleh saya insertkan, ya kalau saya insertkan di sini, misalkan ini saya ganti dengan grade gitu, ya kan? Misalkan gini, ya kan? Ini saya, ya kan? Saya merge-kan, ya kan? Oh, nggak bisa. Ya, ini first grade, ya kan? Nah di sebelahnya second grade, kan sudah jadi menghemat halaman. Iya. Nah, pada isinya kan sama. Ini intinya sama ini. Ini sama ini itu sama ini untuk semua grade. Iya kan? Iya. Nah, jadi ini yang bisa dilakukan menghemat tabel. Orang baca tabel tek, oh ternyata levelnya untuk kelas 1 ini level kedua, 3 ini. Jadi itu Bu, ini nanti saya kirimkan Bu kalau Bu ya. Di grup ya Bu ya. Jadi itu, kemudian mungkin itu Bu. Nah ini Bu, ya. Ini Bu. Oh, ini kalimat ini panjang sekali Bu.
dan itu hanya menjelaskan grade five various pressure, soal ini. Padahal kan nggak perlu ada di situ. Benar nggak? Kan boleh aja saya simpulkan bahwa untuk grade pertama itu ada 9 soal yang dianggap paling sulit. Gitu aja. Grade 2 ada 7 soal yang paling sulit. Nah, seperti itu. Tapi Ibu ini sebutkan semuanya. Ya, itu namanya grade test ya gitu. Ini Prof, ini bukan berbicara tentang daya beda sulit atau mudahnya soal Prof, tapi ini lebih ke pembahasan kesalahan dalam jadi makanya ada 5 kesalahannya. Ya, enggak, maksud saya itu kan Ibu gak menyebutkan itemnya kan, nomor 7, nomor 9, nomor 12, nomor 14, kan kita nggak tahu apa itu. Benar nggak, Bu? Kalau Ibu menyebutkan item, ya misalkan item number 1, number 7, and 10, berarti kan kita harus tanya, number 1 itu apa? Oh, iya sih. Iya kan? Kan saya tanyakan tadi, di atas tadi, nomor 1, 2 itu apa, Bu? Nah, gitu loh. Gitu kan? Itu yang harus hati-hati. Kemudian angka ini hanya mendeskripsikan saja, Bu, tidak menganalisa. Saya sih gitu membacanya. Gitu, Bu, ya. Diperbaiki, mungkin perlu perbaikan, Bu, ya. Ini itu ya. Jadi itu. Kemudian ini referensi sini ya. Nah, ini hati-hati, Bu, ya. Ini cuman ini pustaka primernya hanya 40%, Bu. Ya, ini pustaka primer itu ini cuman ini ada 2 ini, Bu. 1 Rosdiana sama Won 2007 itu, Bu, ya. Ini biasanya harus kebalik, Bu. Pustaka primer ini harus 80%. Gitu. Ya. Harus biasanya dia minta lebih, Bu, minta lebih dari 15 atau apa gitu. Ya, artikelnya. Ini Prof, mungkin kemarin karena buru-buru Prof, jadi nggak sempat saya kopas referensinya. Sebenarnya banyak, Prof. Nah, ya. Yang saya terimakan ini, Bu. Ya, jadi itu. Jadi review saya begini, makanya sebelum disubmit itu baca ulang lagi, Bu. Ya. Jadi sebelum disubmit baca ulang, suruh teman baca juga. Gak apa-apa teman baca itu, tolong minta bantuan baca, gitu. Di komen dong, gitu. Ya, gak apa-apa, Bu, sambil belajar. Teman pasti juga senang. Saya yakin teman juga senang juga. Gitu. Walaupun sesibuk apapun, kalau kita berbagi ilmu pasti akan senang juga. Saya juga begitu. Ya. Itu, Bu, dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Boleh kembali ke awal, Prof, sebentar? Di abstrak mungkin. Gimana, Bu? Yang 60% of the test in the first grade. Yang itu, Prof. Saya baca komennya itu seperti bahasa Indonesia. Maksudnya bagaimana, Prof? Ya. Saya ini gini, kadang-kadang kita menerjemahkan terus dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Inggris. Itu, Bu, lebih kesalahannya ini ya. Kalau saya membacanya ini kayak gaya bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% dari ini adalah diterima, 40% ini second grade adalah kan gitu kan? Itu kan kayak bahasa Indonesia. Padahal itu ada yang lebih pas gitu. Misalkan ya, ini apa sih 60% itu apa, Bu? Itu maksudnya hanya 60% dari tes yang ada pada kelas 1 yang bisa diterima daya bedanya. Nah, kan nambah ya, atau percentage item, ya kan? Misalkan gitu kan, percentage item accepted in the first grade, second grade, third grade, bisa kita, ya kan? misalkan 60%,
48% and 8% respectively. Oh, gitu, Prof. Itu gaya bahasanya sudah berbeda. Kalau ini gaya bahasa Indonesia, saya bilang gitu. Karena kita bisa, hasil ini menunjukkan bahwa 60% soal yang ada di kelas 1 itu diterima, dan 40% kan begitu. Itu gaya bahasa Indonesia. Padahal kita bisa, orang bule kan nggak bacanya seperti itu. Kan ada jumlah. Gimana, Bu? Saya kemarin agak bingung untuk memisahkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, Prof. Ya, enggak, ya di koma aja, entered grade A gitu lah. The percentage gitu lah. Ya, tes accepted in the first grade, second grade, and the third grade, atau apa gitu, 60%, respect. Itu gaya bahasanya seperti itu, Bu. Ya, belajar lagi, Bu, gitu loh, Bu. Ya, jadi belajar lagi dan jangan lelah untuk belajar, gitu aja, Bu. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Prof. Maaf, siapanya? Yuk, silakan. Silakan Ibu Yarma Liza. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Prof. Luar biasa sekali informasi yang dapat kami terima pada hari ini terkait dengan bagaimana penulisan sebuah artikel sehingga layak untuk dipublis. Mungkin di saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Prof. Dari tadi yang sudah Prof sampaikan, dari artikel Bu Tengkuni, juga artikel Ibu Rusma, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bagi saya sangat urgent, Prof, terkait dengan publikasi yang mungkin target kita sekarang adalah publikasi internasional, Prof ya. Oke, saya ingin bertanya kepada introduction, Prof. Kalau untuk introduction tadi kita sudah menyinggung di artikelnya Ibu Tengkuni itu ada jurnal yang menuntut 3.000 kata, tuh, Prof ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah gimana di introduction itu kita meyakinkan reviewer bahwa masalah yang kita angkat ini adalah benar-benar sebuah masalah yang sedang fenomenal. Nah, kalau saya selama ini mencoba membuat introduction itu melalui paparan data dari level dunia sampai dengan level kecamatan, misalnya seperti itu, Prof. Nah, kalau itu kita lakukan, kan akan banyak pastinya menghabiskan kata di introduction. Nah, mungkin ada nggak tips ataupun mungkin pertanyaan saya, seurgensi apakah kita memaparkan data di introduction itu secara lengkap? Kalau memang nggak begitu urgent, boleh nggak kita masukin datanya ya secara global aja gitu, Prof, tanpa harus piramid terbalik gitu, Prof. Kemudian pertanyaan kedua, untuk penulisan pada result atau hasil, Prof ya, kita menggunakan tabel. Misalkan kalau untuk di pengalaman saya menulis itu ada analisis univariat dan bivariat, bahkan ada di multivariat, Prof. Nah, kalau untuk analisis univariat itu kita punya beberapa variabel yang kita ukur. Ada 4 atau 3 atau 4 variabel gitu, Prof. Nah, apakah untuk menghemat kata itu boleh tidak kita menggabungkan seluruh variabel itu dalam satu variabel, dalam satu tabel gitu, Prof, sehingga tabel yang muncul di artikel kita itu nggak banyak gitu. Nah, secara estetika penulisan artikel idealnya seperti apa, Prof? Apakah harus satu variabel satu tabel atau boleh digabung semua? Kemudian pertanyaan yang terakhir, Prof, untuk memilih tools ya, untuk memilih tool itu kalau sekiranya tool referen ya, Prof ya. Kalau sekiranya pihak jurnal tidak menyarankan harus pilih tool apa, kalau Prof pengalaman menulis Prof sudah sangat luar biasa, Prof lebih suka memilih tool apa, Prof? Apakah Mendeley ataukah apa gitu, Prof? Oke, itu aja, Prof, dari saya. Terima kasih atas ilmunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi Bu siapa? Yarmalisa ya? Iya, Pak. Ibu Yarmalisa. Oke, saya jawab dari terakhir aja, Bu ya. Jadi saya kembali ke umur saya, Bu.
Ya, umur saya itu udah 58. Jadi Jotero, Mendeley itu baru muncul beberapa tahun terakhir. Benar kan, Bu? Jadi saya itu nulisnya cara tradisional aja, Bu. Sampai sekarang saya bilang ke teman-teman saya gaptek banget gitu. Padahal di antara teman-teman itu yang banyak ilmunya gitu, banyak ilmunya untuk komputer itu saya lumayan bagus gitu. Word ini, fasilitas Word ini saya bisa kuasai 80-90% fasilitas yang diberikan Word ini. Ya, saya bisa. Nah, saya sampai sekarang gitu ya, itu masih pakai cara tradisional, Bu. Memang gitu ya, kelemahannya adalah kita akan kelabakan ketika kita harus membuat daftar pustakanya. Gitu, Bu. Ya. Saya biasanya begitu saya citasi langsung saya buat di bawahnya referensi. Itu yang saya lakukan gitu. Saya jujur aja sampai artikel yang kemarin saya perbaikin, saya baru 2 minggu yang lalu itu mengirim ke apa itu namanya Q4 ya, karena artikelnya sederhana saja gitu, Q4 gitu. Itu pasti pakai manual juga, Bu. Nggak pakai Mendeley, nggak pakai apa itu namanya Jotero atau apa gitu. Fasilitasnya manual gitu. Jadi menurut saya ibu lebih suka kerja dengan apa gitu. Kalau saya suka kerja dengan Mendeley, gunakan Mendeley. Saya bisa, Bu, Mendeley itu bisa, Bu, tapi belum saya gunakan. Jujur aja gitu. Nggak tahu kalau nanti tahun depan gitu ya, karena ini sudah terlalu padat kegiatan gitu, sampai akhir November udah padat, jadi saya nggak, artikel saya pakai artikel yang masih yang lama. Saya sudah pernah ikut kursus itu juga. Di sini saya itu sudah ada Mendeley-nya juga. Gitu. Tapi nggak pernah saya gunakan, jujur itu, Bu. Ya. Dan alhamdulillah nggak ada masalah gitu loh untuk publikasi. Gitu, Bu ya. Ya, jadi itu yang kemudian yang saya dari belakang aja ya. Research and discussion. Tadi ke Bu Rosma tadi sudah saya kasih contoh gitu ya, bahwa ada beberapa tabel yang bisa digabungkan. Untungnya menggabungkan itu bisa komparasi antar temuan. Gitu. Contoh di Bu Rosma tadi, kalau ini ya, contoh ini masih saya buka kan. Kalau hasil di tadi mana ya, hasil di grid ini misalkan ya, hasil di grid ini misalkan, ini the first grid. Ini kan ininya kan sama ininya. Ya, sama ya, cuma beda ini. Ini kalau saya gabungkan dengan tabel yang kedua ini sama ini. Yang beda adalah cuma di sininya aja. Ya kan? Nah, itu kalau kita gabungkan, kita bisa membandingkan di antara grade pertama, grade kedua, dan grade ketiga. Tapi kalau kita pisahkan, kita nggak bisa membandingkan. Jadi kapan kita harus bisa menggabungkan dan tidak menggabungkan, ya kan? Itu sebenarnya kejelian kita gitu loh. Saya nggak nulis ini, ya kan? Saya nggak nulis artikel ini, gitu. Tapi saya cukup loh. Ini kan bisa saya gabung tabelnya. Sehingga saya bisa komparasi antara first grade, second grade, dan third grade. Bahkan kalau kita mau rata-rata dari 1, 2, 3, kita kasih totalnya di situ. Nah, jadi itu hanya kejelian dari peneliti sebenarnya, Bu. Dari kita sebagai penulis. Kalau kita merasa lebih baik kalau bisa digabungkan, gabungkan. Kayak tadi kalau univariat tadi ada beberapa tabel, kalau bisa digabungkan jadi satu-satu. Itu ya. Kemudian yang pertanyaan pertama data ya, terkait dengan data yang banyak begitu. Menurut saya kita harus pilah-pilah juga data mana yang harus kita masukkan dalam intro. Ya.
dalam introduction kita gitu ya. Kalau dalam introduction kita itu perlu data yang detail ya harus semua kita masukkan. Begitu ya. Tapi kalau kita hanya mengambil dari tabel itu hanya satu data gitu ya. Misalkan kalau di kami di sosial ekonomik itu adalah misalkan sektor gitu. Ada sektor pertanian, sektor pertambangan dan sebagainya. Nah, kalau kita bahas sektor pertanian gitu, maka kita ambil aja sektor pertanian, kita buang sektor pertambangannya. Jadi ya kembali lagi ke kita gitu, kejelian kita. Dan jangan lupa menyantumkan referensinya. Jadi gitu, tidak harus semua data yang dipublikasikan oleh misalkan oleh WHO, oleh apa itu FAO gitu kita masukkan semua, nggak harus. Boleh jadi kita misalkan saja ya ada peningkatan nilai ekspor misalkan dari data FAO misalkan gitu ya, ada nilainya, ada volumenya. Boleh jadi kita hanya tuliskan persentasenya saja gitu untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat halaman juga gitu. Jadi mungkin itu jawaban saya Bu Jurnalisa ya. Jadi apa namanya kalau bahasa Inggrisnya itu be selektif gitu. Baik, Prof. Ya, jadi cukup kita sendiri yang harus bisa apa itu namanya? Bisa memilahnya gitu. Mana yang harus kita sajikan. Gitu. Ya. Oke, monggo. Satu lagi pertanyaan, satu lagi, Prof. Monggo, Bu. Ya, silakan Bu Yarmaliza. Saya mau bertanya terkait dengan tabel, Prof. Ini kan kalau tabel itu kan harusnya kita narasikan ketika kita sudah memunculkan dalam artikel apa arti dari tabel yang sudah kita suguhkan itu, Prof. Kan pertanyaan saya, Prof, untuk narasi tabel itu idealnya apakah kita letakkan narasinya itu di bawah tabel atau boleh kita munculkan dari atas, Prof? Boleh dari atas, Bu. Boleh dari atas tapi, ya, Prof. Tapi misalkan ini ada paragraf yang menuntun bahwa misalkan hasil analisa univariat disajikan pada tabel 1 misalkan. Ya kan? Tapi habis itu kan harusnya tabel. Tapi boleh saja itu langsung apa itu namanya deskripsi kita, analisis kita. Dari tabel ini kita lihat bahwa variabel X berpengaruh nyata atau berbeda nyata gitu. Langsung nggak apa-apa, baru nanti tabelnya. Ini hanya mengatur, sebenarnya hanya mengatur. Kalau kita misalkan masih ada misalkan ada 1/4 halaman di dalam, kalau kita masukkan tabel nggak cukup, ya kalimatnya kita masukkan di atasnya. Jadi itu sisi estetika layout juga gitu, Bu. Baik. Itu, Bu. Baik, oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Bagaimana Bu Rusma? Ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi, Prof. Ya, silakan Bu Rusma. Referensi. Untuk referensi itu biasanya kan menggunakan referensi pemutakhiran, referensi yang biasanya diambil 10 tahun terakhir, Prof. Nah, tapi kebanyakan dari jurnal-jurnal ataupun teori-teori yang saya gunakan dalam bahasa Inggris khususnya, itu banyak sekali yang dasar-dasar teorinya itu berasal dari buku-buku yang memang sudah lama, yang sudah tua sekali, Prof. Ada yang tahun 1920 misalnya. Nah, ini bagaimana untuk untuk mengatasi permasalahan ini, karena katanya kan harus 10 tahun terakhir, Prof. Nah, apakah ada pembagian persentase berapa persen yang boleh diambil di atas 10 tahun terakhir? Begitu, Prof. Oke, tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya banyak yang meminta itu lebih dari 80% itu pustaka primer. Ya. Jadi pustaka primer itu ya dari zona-zona itu harus lebih dari 80%. Gitu, Bu. Sisanya textbook dan sebagainya itu ya 20-an persen lah, Bu. Gitu. Ya.
caranya aturannya biasanya begitu ya. Tetapi yang perlu diingat Bu bahwa ada beberapa buku ya itu yang tidak pernah diperbarui Bu. Ya, contohnya buku Ibu tadi mungkin nggak akan diperbarui gitu loh. Di kami ada namanya ilmu tanah itu ada juga. Itu buku itu mulai tahun berapa itu nggak pernah diperbarui karena memang tanahnya nggak berubah-berubah gitu klasifikasinya gitu. Lah kalau seperti itu tidak masalah dicantumkan gitu Bu. Gitu ya. Kemudian kenapa kok harus 10 tahun? Kenapa kok harus 5 tahun terakhir gitu ya? Itu menunjukkan up-to-date-an, keterbaharuan dari penelitian Ibu. Gitu. Intinya seperti itu. Ya, kalau semakin baru, semakin banyak visitasi baru, itu berarti menarik topik yang Ibu sajikan gitu. Yang Ibu presentasikan, yang Ibu publikasikan, itu menarik. Gitu. Ya, dan perlu diingat juga bahwa kadang-kadang kita menemukan teori, menemukan permasalahan itu nggak ada dasarnya juga gitu. Dan itu boleh saja. Menurut saya sih begitu. Oh ini belum ada nih landasan teorinya, nggak ada ini gitu. Ya, kayak seperti misalkan Einstein dulu, apakah dia harus pakai pustaka menemukan ilmu barunya? Enggak. Gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan common sense dan sebagainya ya kalau itu merupakan sesuatu yang perlu kita bahas di situ. Mungkin itu Bu Rosmah dari saya. Baik Prof, terima kasih. Oke. Terima kasih pada Bu Rosmah. Untuk selanjutnya bagaimana Prof Ketut? Apa dilanjutkan atau dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya di minggu depan, Prof? Karena mengingat waktu juga sudah jam 12. Juga. Ya, monggo kalau kita dua aja ini juga nggak apa-apa gitu. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi gitu. Ya, silakan teman-teman maunya kayak apa gitu. Gitu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja, Pak, karena mungkin dari teman-teman ada kegiatan lain setelah ini, jadi kegiatan lain bisa diikuti dan kegiatan ini juga bisa diikuti. Mungkin untuk review jurnal ataupun draft artikel bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, Prof. Saya tunggu artikel yang lain yang untuk direview ya. Ya, jadi siap Prof, nanti akan saya sampaikan ke Ibu Uswatun Hasanah. Untuk artikel yang sudah direview itu nanti bisa dikirimkan ke Ibu Uswatun saja Prof. Nanti Ibu Uswatun akan mengirim secara langsung ataupun japri ke Ibu Rusma ataupun ke Ibu Tengkuni. Nanti ini saya yang sudah saya kayaknya sudah saya sudah saya kirimkan juga ke Bu Uswatun ini. Sudah semua kayaknya. Ya. Oke, nanti siap. Terima kasih Prof. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup luar biasa. Prof Ketut sudah mereview dan membimbing draft artikel dari Ibu Tengkuni dan Ibu Rusma. Saya rasa kalau sudah diperbaiki ini bisa dipublish, terindeks Scopus, mungkin bisa di Q1 ataupun Q2. Luar biasa nih punya Bu Tengkuni dan Bu Rusma. Semoga bisa publish secepatnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, untuk hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih Prof Ketut telah meluangkan waktu membimbing kami dalam menyusun draft artikel, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Universitas Teguh Umar yang telah hadir di Zoom hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu depan pada hari Senin tanggal 9 ya. Tanggal 9. Jadi kita minggu depan kita jadwalnya pada hari Senin tanggal 9 jam 10. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Saya minta maaf juga kalau ada kata-kata salah ya. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. Yuk, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan, Prof. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.